Oke, sekarang kita masuk ke penilaian mesin itu apa sih? Ini saya ngambil dari SPI ya, dan teori-teori yang ada. Kita coba rangkum, kita ringkas buat Anda semua. Yang pertama ini tadi sudah saya sampaikan, kita akan belajar terkait dengan penilaian ini dari beberapa standar yang ada, termasuk yang ada di DJKN maupun yang ada di DJP. Jadi harapannya di akhir mata kuliah, di akhir semester ini, Anda bisa melakukan penilaian, ya, baik penilaian kendaraan, penilaian kapal, penilaian pesawat, dan objek lain yang terkait dengan mesin. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kalau kita lihat dari sisi, ini awal-awal dulu ya. Apa sih penilaian mesin itu? Kalau bicara definisi pekerjaan penilai, untuk memberikan suatu opini nilai ekonomi atas suatu mesin. Ya, nilai mesin merupakan konsep ekonomi yang merujuk pada hubungan finansial antara mesin yang tersedia untuk dibeli dan untuk dibeli atau dijual oleh mereka membeli dan menjualnya. Nilai mesin bukan merupakan suatu fakta, tetapi lebih merupakan perkiraan manfaat ekonomi atas mesin pada suatu waktu tertentu dalam hubungannya dengan definisi tertentu. Jadi kita bicara mesin, nilainya bukan sesuatu yang sifatnya angka mutlak ya, tapi konsep terkait dengan konsep ekonomi ini. Ya, jadi besar kecilnya mesin pun juga tergantung dari kondisi ekonomi. Ya, karena ini merupakan hubungan finansial. Ya, jadi mesin punya nilai tinggi karena ada manfaat ekonomi nih atas mesin tersebut pada satu waktu tertentu. Ya, itu terkait dengan kalau kita bicara nilai mesin. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi definisi apa sih penilaian? Kalau dilihat di dalam standar penilaian Indonesia, ini pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis ya objek tertentu, objek penilaian tertentu pada saat tertentu sesuai dengan standar SPI dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, nanti di sini maksudnya apa? Penilaian ini tergantung kepentingan. Untuk penilaian pasar bisa pakai SPI. Untuk kepentingan buat yang di apa? OJK nanti mengacu kepada ketentuan yang ada di OJK dan seterusnya. Ada juga penilaian untuk kepentingan di BPN. Ada nggak? Ada. Buat apa? Nah, BPN mengeluarkan ketentuan untuk misalnya pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Mereka bikin standar juga. Berarti penilaian yang melakukan penilaian untuk BPN juga menggunakan standar yang ada di BPN. Tapi secara umum kurang lebih sama. Karena kita bicara keilmuan teorinya kurang lebih sama. Ya, seperti itu. Itu gambarannya. Ya. Nah, itu terkait dengan definisi yang ada. Nah, itu definisi penilaian. Sekarang objeknya, ya. Penilaian itu apa sih? Mesin itu apa sih? Ada istilah plant and machinery. Plant itu kalau bahasa kita mengartikan pabrik. Ya, pabrik maksudnya gimana sih? Kalau kita bicara pabrik dalam arti yang kita paham. Berarti apa? Objek yang bisa menghasilkan sesuatu barang. Ya, kalau bicara machinery itulah mesin. Ya, itu gambar machinery-nya. Ada yang mengartikan macam-macam, ya, ada yang mengartikan masing-masing. Ada berdasar teori dari Chris Derry ini, ya, Chris Derry ini menyatakan bahwa mesin ini, ya, plant and machinery can be bought as the fixed asset as a company other than land and building. Jadi mesin ini, plant and machinery adalah sesuatu yang sifatnya berupa aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, aset of a company other than land and building. Jadi seluruh aset yang dimiliki perusahaan selain tanah dan bangunan, itulah mesin. Ya, itu pendapat dari Chris Berry. Berarti apa? Bisa motor vehicle, bisa mobile plant, ya, mobile plant ini pabrik yang bisa dipindah-pindahkan. Ada termasuk kapal, termasuk lokomotif, pesawat, dan similar asset which are patently not physically fixed will normally be considered to be plant and machinery. Jadi semua selain tanah dan bangunan itu masuk dalam kategori mesin, kata si Chris Derry. Tapi konteksnya untuk yang tercatat sebagai aset perusahaan.
Ya, seperti itu. Berikutnya kalau merujuk di IVS International Validation Standard 2017 ya. Item of land and equipment which may sometimes be categorized as a type of personal property. Jadi mesin ini merupakan bagian dari personal property ya. Bisa berupa tangible asset that are usually held by an entity for use in the manufacturing or production or supply or goods of service or services. Jadi dia sifatnya aset berwujud yang that are usually held by an entity, berarti dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk manufacturing atau menghasilkan produk tertentu, ya bisa berupa barang atau jasa. Ya seperti itu. Bisa untuk for rental by others, bisa disewakan untuk orang lain, ataupun untuk tujuan administratif, ya, that are expected to be used over a period of time. Apa maksudnya over a period of time? Berarti dipakai lebih dari satu periode tertentu. Kalau dalam accounting bisa masuk dalam kategori periode jangka panjang. Makanya masuk dalam fixed asset. Ya. Kalau jangka pendek masuk dalam apa nih? Current asset ya. Jangka pendek ini contohnya misalnya kas, piutang, persediaan dan sebagainya. Ya, itu gambaran terkait dengan definisi plant and machinery di sini. Berikutnya juga kalau kita ambil dari beberapa literatur ya, ini ada di SPI ya, yang ada di SPI. Mesin dan peralatan adalah aset berwujud selain dari realty atau realty ya. Realty itu kita balik lagi konsep Anda kemarin belajar penilaian properti residensial. Ya, yang kita kenal dengan istilah real estate. Real estate itu apa sih? Sebenarnya sekumpulan hak kan itu ya, yang ada di tanah dan atau bangunan. Berarti apa nih? Selain dari itu, itulah merupakan mesin dan peralatan. Ya, yang dimiliki untuk digunakan dalam suatu produksi yang berkelanjutan, termasuk bangunan khusus, mesin, ya bisa mesin individual atau sekumpulan mesin, perlengkapan dagang dan pengembangan atau penambahan oleh penyewa, dan kategori aset lain yang sejenis. Ya seperti itu. Itu gambaran dari yang disebut dengan mesin. Ya, selain dari realty kita belajar real estate kemarin. Ya, seperti itu. Nah, mesin ini merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas, digunakan untuk dalam proses produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk disewakan oleh pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan dapat digunakan atau digunakan selama lebih dari satu periode ini. Ya, jadi ini tadi kesimpulannya. Ya, dari gambaran IVS 2017 diadopsi dalam SPI 2018. Inilah definisi dari mesin dan peralatan. Ya, jadi plant and machinery, ada yang mengartikan plant and machinery and equipment, tambah lagi equipment karena konteks peralatan. Tapi kalau dalam akuntansi hanya ada plant and machinery. Kalau konteks akuntansi, plant dan equipment. Ya, seperti itu. Nah, di SPI dibuka semua istilah-istilah tadi. Ya. Kategori mesin dan peralatan di SPI dibuka semua. Karena kita tahu tergantung rujukan. Ada hanya pakai plant and machinery, ada yang ditambah dengan equipment dan sebagainya. Nah, sehingga untuk SPI kita simpulkan. Udahlah, karena kalau merujuk kepada ketentuan standar di IVS 2017, untuk kepentingan di Indonesia, orang mungkin jadi salah kaprah. Ya, seakan-akan yang namanya peralatan itu bukan mesin, padahal itu juga mesin. Yang namanya plant, pabrik itu bayangin bangunannya, padahal bukan itu maksudnya. Nah, akhirnya dibuka semua nih di SPI 2018 ya. Dibuka semua bahwa kategori mesin dan peralatan itu malah ada 3, yaitu plant itu sendiri, yang kedua machinery dan equipment. Ya. Jadi biar Anda nggak bingung nih. Loh Pak, mata kuliahnya kan penilaian mesin dan peralatan, harusnya machinery and equipment. Paham ya? Tapi kita buka semua nih di SPI. Kenapa? Karena kita mengakomodir kesalahkaprahan orang Indonesia, biar kena semua. Itu aja. Paham ya gambarannya ya?
Jadi dibuka semua definisinya. Plan masuk. Ya, pada plan itu kalau cari di dalam kamus itu artinya pabrik. Pabrik itu kita bayangin gedungnya, bangunannya, padahal bukan itu sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi plan itu gimana sih? Maksudnya plan kalau bicara definisi, ini merupakan aset yang tergabung, melekat, tak terpisahkan dengan aset lainnya, dan dapat meliputi bangunan khusus, mesin-mesin, dan peralatan. Nah, itu plan. Kalau bicara contoh di accounting, penyebutan plan itu seperti ini sebenarnya. Inilah plan. Paham ya? Ini plan ini. Kalau diartikan, ini pabrik. Ya, ada yang tahu nggak ini bangunan apa ini? Kalau yang pernah jalan-jalan ke Bali atau orang Probolinggo ini tahu. Ini PLTU Python. Pernah dengar ya? PLTU Python. Ya, jadi inilah plan kalau bicara dalam definisi dalam teori. Ya, tapi kalau diartikan bahasa Indonesia, pabrik. Pabrik itu apa? Ya kayak bangunannya, padahal bukan itu. Nah, plan itu ini semua satu rangkaian ini semua. Paham ya? Gambarannya ya. Seperti itu. Satu rangkaian itu semua yang disebut dengan plan. Kalau di istilah kita pabrik. Main tergabung, melekat tak terpisahkan dengan asli lain dan dapat meliputi bangunan khusus. Ya. Nah, ini bangunan-bangunan khusus nih yang seperti ini, dibangun khusus dia. Konstruksinya dan seterusnya. Itu gambaran terkait dengan plan. Ya. Berikutnya mesin itu sendiri. Mesin ini bisa secara individual atau sekumpulan mesin-mesin. Mesin merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk suatu proses tertentu dalam kaitannya dengan suatu operasi perusahaan atau bisnis. Itu bicara mesin. Sedangkan peralatan atau equipment ini aset lain yang digunakan untuk membantu operasi perusahaan atau bisnis sebagai pendukung. Itulah equipment. Ya. Sehingga nanti sekali lagi yang saya sampaikan, penilaian itu melakukan penilaian berdasarkan pencatatan. Ingat ya, penilaian itu melakukan penilaian sesuai dengan pencatatan. Pencatatan siapa? Dari accounting. Contoh, ya, Anda bayangkan seperti ini. Kalau ini dinilai, gimana cara menilainya? Tergantung pencatatan. Kalau ini dianggap satu kali pencatatan sebagai plan, satu itulah yang kita nilai. Tapi kalau di situ ada plan, gitu ya, terus dia taruh lagi ada mesin, karena di sini ada turbin, ada boiler dan sebagainya, turbinnya dicatat sendiri sebagai machinery, kita hitung sendiri turbinnya. Boiler ada sendiri, kita hitung sendiri boilernya, dinilai tersendiri. Terus nanti ada equipment, perintil-perintilan kalau bahasa kita. Itu dicatat sendiri, itulah yang kita nilai sendiri. Paham ya? Jadi bisa jadi ya sekian jenis mesin di dalam sini ditambah dengan seluruh peralatan pendukung equipment dan sebagainya, ya bisa jadi itu akan berbeda dengan nilai ini kalau dihitung sebagai satu plan atau satu pabrik. Makanya kalau dalam penilaian ada istilah 1 ditambah 1 belum tentu 2. Paham ya? 1 tambah 1 belum tentu 2. Ada 1 unit turbin, ada 1 unit boiler. Digabungkan, apakah 1 unit, apakah nilainya jadi 1 tambah 1 jadi 2? Belum tentu. Bisa 2 plus, bisa juga 2 minus. Nanti ada ilustrasinya. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang membuat orang kok rumit ya penilaian. Ya, seperti itu. Ini gambaran umum nih dulu nih. Kita mengacu ke SPI dulu. Karena SPI melihatnya mesin itu sebagai satu kesatuan digunakan untuk proses produksi. Nah, nanti dalam kaidah karena ini Anda belajar di D3 gitu ya. Kita tidak sampai ke mesin yang rumit-rumit seperti ini, tapi kita nanti memberikan contoh-contoh praktek mesin-mesin yang lebih sederhana. Tapi secara teori awal kita sampaikan. Ya, nanti Anda kalau mau menulis seperti ini, nanti kalau masuk ke DJKN, nanti ada diklatnya khusus untuk menilai pabrik sebesar ini. Kalau Anda nanti masuk ke DJP juga nanti ada diklatnya untuk bisa menilai pabrik sebesar ini. Tapi untuk yang D3 sekarang, nanti harapannya hanya bisa menilai kendaraan,
menilai kapal, menilai peralatan komputer, pesawat, dan barang scrap. Ya, itu. Karena kalau Anda diajarkan menilai ini, satu semester nggak cukup. Ya, satu semester nggak cukup. Tapi ini sekedar gambaran buat Anda semua. Ya, seperti itu. Oke ya, itu terkait dengan kategorinya. Ya, jadi dibuka semua nih. Plant, machinery, and berarti harusnya mata kuliahnya namanya penilaian pabrik, mesin, dan peralatan. Padahal bukan itu ya. Ya, pencatatannya tetapnya hanya dua nih, plant and machinery. Ada juga yang pakai standar mesin macam-macam. Biar nggak bingung-bingung, semuanya kita masukin. Ya, seperti itu. Oke, itu bicara kategorinya. Sekarang kita lihat karakteristik mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan secara garis besar dapat diartikan sebagai seperangkat peralatan lengkap dengan instalasi serta perlengkapan pendukungnya yang diperlukan untuk dapat beroperasi di dalam suatu kegiatan industri. Buat apa? Untuk menghasilkan suatu produk sesuai dengan fungsinya seperti yang direncanakan. Jadi mesin di sini, ya, bayangkan kita menilai mesin yang ada di dalam suatu proses kegiatan industri tertentu. Ya, jadi kalau dalam teorinya SPI, mesin itu ya kayak kita menilai, bayangkan Anda menilai mesin miliknya pabrik Toyota Astra Motor. Ya, kenapa? Karena digunakan untuk satu proses produksi tertentu untuk jadi mobil, misalnya seperti itu. Nah, seperangkat peralatan tersebut dapat merupakan unit yang beroperasi tersendiri maupun tergabung dengan unit-unit lainnya yang secara bersama-sama membentuk sebuah kesatuan sarana produksi, termasuk peralatan-peralatan yang terpasang tetap maupun yang dapat dipindahkan. Jadi mesin-mesin itu karena sangat kompleksnya, dia akan saling terhubung, bisa berdiri sendiri maupun dia saling terhubung, tergabung dengan unit-unit yang lainnya. Tujuannya buat apa? Untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Buat Anda yang mungkin di Sumatera Utara, untuk mungkin di Sumatera Barat, mungkin kalau pernah lewat, di sana banyak pabrik pengolahan kelapa sawit, misalnya minyak sawit. Ya, namanya mesin, ada mulai dari mesin mulai terima buah, nanti ada mulai mesin dari perebusannya, nanti ada sampai dengan produk hasil akhirnya berupa CPO dan seterusnya. Itu semua ada beberapa bagian dan itu dirangkai menjadi satu proses produksi. Itulah bagian dari mesin itu semua. Nah, banyaknya aneka ragam atau jenis, tipe, atau model mesin peralatan dengan karakteristik masing-masing berbeda, maka itu membuat penilaian mesin dan peralatan menjadi sangat kompleks. Karena yang namanya model, yang namanya merek, bisa macam-macam. Ya, mobil aja banyak mereknya. Satu merek bisa beberapa tipe. Satu tipe bisa beberapa silinder, bisa beberapa seri. Toyota saja kita bicara contoh, ya. Toyota Innova punya tipe Innova. Tipenya macam-macam, ada seri Q, seri V, seri G, seri macam-macam. Padahal itu baru satu tipe. Mesin yang lain juga sama. Nanti kita akan belajar boiler, turbin, dan sebagainya. Ada beberapa tipe juga, beberapa model. Ya, seperti itu. Nah, karena itu agak jadinya sedikit kompleks. Karena kompleks, maka penilaian mesin perlu penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi permesinan atau engineering, serta pengetahuan tentang produk yang dihasilkan, bukan hanya pada ilmu atau metode penilaiannya saja. Jadi kalau kita dapat tugas menilai mesin punyanya Toyota Astra Motor, tahu ya Toyota Astra Motor? Mereka pabrik apa sih? Oh, bikin mobil. Berarti harus tahu apa? Tahu teknologi mesinnya untuk bikin mobil, tapi juga tahu produk yang dihasilkannya apa? Berupa mobil. Ya, produk ini kepakai nggak sih oleh pasar? Laku nggak sekarang mobil itu sama pasar? Ya, jadi menilai mesin bukan cuma tahu ilmu menilainya saja, tapi harus tahu tentang mesinnya, juga harus tahu tentang produknya.
Anda kemarin penilaian properti residensial, ya, di samping tahu menilainya, juga harus tahu apa? Spesifikasi bangunannya, betul nggak? Lantainya pakai apa, atapnya pakai apa, dan sebagainya. Ya, seperti nah, kalau mesin malah lebih kompleks lagi. Harus tahu detail mesinnya, juga harus tahu produk yang dihasilkan dari mesin tersebut. Produknya bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa juga berupa kayak mesin itu sendiri. Contoh tadi, yang namanya Toyota Astra Motor menghasilkan mobil. Mobil itu apa? Mobil juga bagian dari kategori mesin. Kan itu. Tadi kan dicontoh di awal, motor vehicle, ya, kapal, aeroplane, dan sebagainya. Itu semua bagian dari mesin. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita bicara misalnya menilai mesin miliknya Indofood, nah, gitu ya, mesin miliknya Indofood. Berarti harus tahu mesin Indofood itu di dalamnya seperti apa, dan tahu produk-produk Indofood itu apa. Buat apa sih? Bayangkan sekarang, kalau produk Indofood itu laku dan banyak peminat, berarti kita bisa mengesimpulan, oh ini mesin, dia berproduksi optimal, betul nggak? Karena dia berproduksi optimal, berarti HBU-nya terpenuhi. Nah, betul nggak? Itu gambaran HBU di situ, penilaian mesin itu. Ya, jadi konteks HBU adalah salah satunya ke sana. Kalau dari produk tadi ternyata Indofood tadi misalnya, produknya nggak laku, padahal mesinnya gede-gede, berarti mesinnya sebenarnya apa? Belum HBU. Kenapa? Produknya nggak optimal. Karena pasar lagi nggak suka. Ya, seperti itu. Itulah gambaran karakteristik mesin dan peralatan. Berikutnya, mesin dan peralatan termasuk golongan personal property. Apa itu personal property? Ini kalau namanya personal ya, berarti dia punya personal value, punya nilai bagi seseorang. Ya, punya nilai khusus bagi seseorang atau personal tertentu yang mungkin berbeda dengan nilai pasarnya, oleh karenanya adanya hubungan atau kepentingan tertentu sehingga dapat mempunyai nilai tinggi bagi si pemilik, namun tidak mempunyai nilai bagi pihak lain yang tidak dapat memanfaatkannya. Yang namanya pabrik Toyota Astra Motor pasti punya nilai tinggi buat si pemilik Toyota Astra Motor. Tapi buat orang lain yang nggak ada nilainya. Seperti itu. Mesin dan peralatan termasuk sebagai aset investasi atau investment property yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Karena kita bicara digunakan untuk proses produksi. Ya. Sehingga diharapkan menghasilkan keuntungan. Mesin dan peralatan merupakan bagian dari suatu usaha yang berjalan atau ongoing concern. Dengan demikian, nilainya terkait dengan nilai usahanya atau perusahaan. Penilaian mesin ada kaitan dengan penilaian bisnis. Nanti Anda kalau sudah masuk ke dalam pengantar penilaian bisnis. Ya. Karena mesin yang bernilai tinggi nanti akan terkait juga dengan nilai bisnisnya akan bernilai tinggi juga. Atau sebaliknya, bisnis yang berkembang dengan baik, punya mesin yang baik, maka nilai mesinnya juga akan ikut tinggi. Atau sebaliknya. Ya, itu gambaran. Sehingga pengetahuan penilaian mesin tentang kondisi pasar dari usaha terkait menjadi sangat penting oleh karena punya pengaruh sangat besar atas nilai pasar mesin yang bersangkutan. Jadi, oh sekarang Anda dapat tugas menilai mesin Indofood, pabrik PT Indofood. Harus tahu kondisi pasar dari bisnisnya Indofood. Karena ini sangat punya pengaruh besar. Kalau Indofood lagi banyak peminat produknya, ciki dan sebagainya gitu ya, maka mesin ini juga terpengaruh. Nilainya akan juga semakin tinggi. Tapi kalau nilainya produknya tidak disukai pasar, produk dari mesin tadi, maka juga akan terpengaruh terhadap nilai mesinnya. Seperti itu. Makanya Anda belajar teori makro dan mikroekonomi. Yang tadi sudah sama teman Anda sendiri. Ilmu penilaian itu ilmunya campur-campur. Ya, Anda di semester 3 atau 4 sudah mulai di-inline-kan. Sudah mulai dikasih pemahaman bahwa semua Anda dipelajari dari semester 1, semester 2, 3, 4, 5, sampai 6, itu semua saling berkaitan.
Anda dapat makro mikroekonomi buat apa? Ya belajar penilaian. Kalau makro mikroekonomi terkait dengan industri makanan, Indofood tadi contohnya, Anda paham teorinya, ya Anda bisa terapkan, maka Anda bisa melakukan penilaian atas mesin PT Indofood. Itu gambarannya. Anda dapat teori mata kuliah perencanaan kota. Buat apa? Untuk menghitung HBU, suatu objek properti. Gimana bisa dapat HBU? Kalau Anda tahu di situ lokasi rumah yang ada di LE itu tidak sesuai dengan tata kota yang ada atau dengan zoning atau perizinan yang ada. Itu semua saling terkait. Anda diajari hukum pertanahan, Anda diajari hukum apa nih oleh Pak Imam misalnya, gitu ya, Pak Imam Muhasan gitu ya, kalau nggak salah ya hukum ya, seperti itu. Ya, buat apa? Buat belajar terkait dengan kalau bicara properti itu bicara haknya. Yang bikin mahal rumah atau bikin mahal tanah itu adalah haknya. Kalau nggak ada haknya, bisa jadi properti tadi sebenarnya nggak ada nilainya, karena nggak ada haknya. Ya seperti itu. Makanya Anda belajar hukum di situ dan seterusnya. Jadi semuanya akan saling terkait, ya. Nah ini contoh aja nih yang disebut dengan personal property, ya. Jadi yang punya personal value, yang namanya mikroskop dan sebagainya, alat apa nih, board dan sebagainya, macam-macam ini ya, masuk alat berat dan sebagainya, kursi, furnitur dan sebagainya, termasuk pesawat dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari personal property. Ya, seperti itu. Kalau bagian yang lain, kemarin kita belajar real property. Ya, real property. Kemarin ada belajar penilaian rumah Anda, itu bagian dari real property. Kalau ini personal property. Ya. Nah, ini ya gambarannya ya. Kalau kita bicara jenis-jenis properti, ya ada real property, tanah, bangunan dan seterusnya dan pengembangannya. Nanti juga ada personal property, nah, di plant and machinery, bagian dari personal property, termasuk kendaraan, furniture fixture, office equipment. Makanya kita nanti akan belajar cara menilai peralatan kantor, menilai komputer dan sebagainya, PC dan sebagainya, termasuk menilai barang antik, ini juga bagian dari personal property, ya, dan perhiasan itu bagian dari personal property. Berikutnya ada bisnis, ini menghitung nilai bisnis ya dari sebuah perusahaan, sahamnya atau aktivitasnya, termasuk nilai korporat nilai perusahaannya, dan nanti ada financial interest, hak kepemilikan finansial ya. Nanti ada obligasi, sekuritas dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Nah, nanti selama ada di D3 penilai lebih ditekankan untuk melakukan penilaian real property dan personal property yang plant dan machinery. Nanti kalau Anda sudah masuk di DJKN, DJP dan sebagainya, Anda mau kembangkan sampai ke penilaian bisnis, sampai ke financial interest dan sebagainya, nanti bisa ada diklat-diklat lanjutannya yang ada di DJKN maupun yang ada di DJP. Ya seperti itu. Itu gambarannya ya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nih, sebelum kita lanjut. Bisa ngikutin ya, ini baru pengantar nih. Jadi sekali lagi, penilaian untuk mesin dan peralatan ini, sekali lagi ya, tergantung tadi, karena kita konteksnya bagian dari fixed asset, ya dan seterusnya, maka pemahaman Anda terkait dengan konteks aset di dalam akuntansi, Anda harus refresh lagi. Ya, Anda dapat akuntansi berapa semester kemarin? 2 ya, kalau nggak salah ya. Ya, buka-buka lagi itu istilah aset di dalam akuntansi. Karena semua akan saling terkait. Ya, seperti itu. Jangan ditinggal akuntansi. Ya, Pak, saya kemarin cuma dapat B, Pak, akuntansi misalnya. Ya, Anda yang tadi sudah disampaikan, saya sempat teman Anda menyampaikan. Mungkin banyak ilmu-ilmu yang nggak ada diajarkan di D3 penilai, ya.
Anda dapat akuntansi seakan-akan hanya pengantar, tapi kok saya dituntut harus bisa begini dan sebagainya. Berarti apa? Anda harus bekali diri Anda dengan keahlian akuntansi yang di luar. Banyak kursus-kursus ini sekarang online. Ya, silakan Anda kesempatan ini selama PJJ ini Anda bisa tambahkan kursus-kursus online di luar. Ya, yang punya rezeki nih, misalnya gitu ya. Coba buka-buka situs kursusnya punyanya UI, itu banyak tuh untuk akuntansi kalau pengen belajar akuntansi. Kalau Anda ingin memperdalam akuntansi, selain yang Anda dapatkan di mata kuliah Anda di STAN. Jadi harapannya biarpun Anda penilai, karena Anda sudah dapat dasar-dasar akuntansi, Anda pun memperdalam lagi, saya yakin Anda nggak akan kalah sama yang D3 akuntansi. Ya, Anda nanti kalau ketemu teman Anda yang dari fakultas, misalnya dari UI, ITB, dan sebagainya, saya yakin Anda pasti nyambung. Ketemu sama teman teknik mesin, nyambung. Kenapa? Oh, belajar mesin kok. Ketemu sama teman Anda di teknik sipil atau arsitek, nyambung. Loh, kok nyambung? Karena belajar tekbang. Betul ya? Belajar IUT, ilmu ukur tanah, diajari pakai GPS dan sebagainya. Teman Anda di sana pasti bingung. Itu STAN apa kok diajari GPS? Ya kan? Seperti itu. Itulah bicara penilaian. Jadi ilmunya banyak, seakan-akan nggak mantep. Nah, kalau pengen mantep apa? Anda pelajari sendiri, biar Anda mantep. Pak, saya GPS kemarin dapat ilmu ukur tanah dari dosennya kayaknya kurang mantap. Browsing aja di YouTube kalau pengen tahu pengoperasian GPS biar lebih jago. Banyak ilmu. Halo Pak Masdi, audionya terputus Pak. Oke, ayo deh, jelasin deh. Saya ikut dong. Oke ya, lanjut ya. Jadi gambaran terkait dengan sifatnya yang khusus, karena memang dia jarang diperjualbelikan di pasar. Kebayangkan kalau Anda misalnya menilai yang seperti ini setiap hari ada orang jual beli nggak? Dalam setahun belum tentu ada orang jual beli. Makanya sifatnya khusus. Tapi kalau mesin yang seperti ini, nah ini banyak. Pesawat pun banyak, kapal banyak.
ya. Alat berat ini juga bagian dari mesin, ini juga banyak. Ya, seperti itu. Makanya ada mesin dan peralatan yang masuk kategori properti khusus karena dia sifatnya khusus dan dirancang khusus. Ya, tidak ada pasar sejenis, nggak ada orang jual beli properti mesin misalnya untuk PLTU. Yang ada itu apa? Orang beli bisnisnya, orang beli perusahaan PLTU-nya, kan gitu ya. Tapi bukan properti atas mesinnya yang diperjualbelikan, tapi atas PLTU-nya. Kalau orang beli Python, PLTU Python, yang dibeli kan PT-nya, bukan mesinnya. Kan itu ya. Makanya untuk mesin-mesin yang ini masuk dalam kategori properti khusus, ya seperti itu. Khusus bisa karena dia dirancang khusus, bisa terkait dengan lokasi, ya bisa juga karena modifikasi tertentu, bisa juga mesin ini bersifat pasar mesin inaktif, nggak aktif, ya jarang orang jual beli, sehingga informasinya terbatas. Dan mesin ini kebanyakan diproduksi di luar negeri, sehingga kita kadang kesulitan menentukan mengetahui harga barunya kalau kita misalnya kepingin menilai dengan pendekatan biaya, misalnya. Ya, apalagi kalau kita menilai mesin yang dalam kondisi sudah bekas dan seterusnya. Ya. Nah, karena dia jarang ada jual beli di pasar bebas, maka untuk tujuan penilaian apapun properti khusus boleh tidak dinyatakan dalam nilai pasar, tetapi dalam nilai selain pasar seperti misalnya menggunakan istilah DRC, biaya pengganti terdepresiasi atau istilahnya depreciated replacement cost, ini DRC. Itu yang ada di SPI ya seperti itu. Sehingga nilai mesin ini ada dua, bisa nilai pasar, bisa nilai selain nilai pasar. Ya, seperti itu. Nah, dasar nilai sama kayak untuk tujuan penilaian yang lain. Ya, tergantung tujuannya. Bisa untuk jual beli, bisa untuk kepentingan agunan, bisa untuk kepentingan likuidasi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, dasar nilai ini akan dibedakan sesuai dengan jenis aset yang dinilai atau peningkatan yang dibedakan atau keadaan aktual atau status aset yang diasumsikan, sehingga setiap asumsi tambahan atau asumsi khusus yang mengubah asumsi fundamental dasar. Jadi tergantung nih, ya. Nanti ada beberapa kriteria asumsi. Mesin itu contoh, ya. Anda bayangkan kalau menilai mesin yang seperti ini, tahu ini ya, tadi yang saya ambil contoh ini ada di Python di Probolinggo. Jadi kalau kita asumsinya mesin ini dinilai di Python, maka nilainya akan berbeda kalau mesin ini dipindahkan dari Python. Ya, nanti ada istilah asumsinya in situ dan ex situ. In situ itu berarti di lokasi, atau ex situ berarti dia dipindahkan. Maksudnya apa sih dipindahkan, Pak? Kita mengasumsikan ini diperjualbelikan di showroom. Ya, jadi bayangin ini aja nih contoh. Kalau Anda dapat tugas menilai ini ya contoh alat berat di lokasi sama alat berat di showroom pasti kan beda, paham ya? Nah itulah istilah in situ dan ex situ. Kalau in situ berarti apapun kondisi di lokasi itulah nilainya, di situlah sesuai lokasinya. Tapi kalau ex situ berarti kita asumsikan ini alat berat dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke showroom, dipindahkan ke tempat lain, ya dan seterusnya seperti itu. Itu makanya asumsi tadi bisa juga mengubah kondisi dasar. Biarpun kita tahu ini adanya di Python, tapi kalau ini asumsinya tidak dinilai di Python, maka hasil akan mengubah fundamental dasarnya. Itu gambaran terkait dengan asumsi yang digunakan. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita bicara tujuan penilaian dan dasar nilai ini macam-macam, ya. Jadi kalau untuk tujuan untuk penilaian jual beli, ada nilai pasar, ada nilai realisasi bersih dan seterusnya. Nanti Anda bisa di SPI ya, nanti baca-baca aja, ya, baca di SPI 101, SPI 102 dan seterusnya. Untuk penilaian untuk tujuan penjaminan hutang, nanti bisa baca di SPI 101 3.1 dan seterusnya. Penilaian untuk kepentingan pelaporan keuangan, ya, apakah di sektor publik, ya, atau sektor privat itu berarti di perusahaan-perusahaan yang umum, atau di sektor publik atau pemerintahan, itu nanti standar penggunaan nilainya juga akan berbeda.
Ya, seperti itu. Jadi ini sekali lagi ya, Anda baca-baca aja lah di SPI ya. Kan nanti bisa membuka wawasan Anda terkait dengan definisi dan penggunaan nilai yang berbeda-beda dalam praktek. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya yang tadi saya sudah sedikit singgung, ya, penilaian ada premis atau asumsi yang digunakan dalam penilaian mesin dan peralatan. Ada 3. Yang pertama, mesin dan peralatan dinilai sebagai satu kesatuan utuh lengkap dengan fondasi, instalasi dan peralatan pendukung lainnya di tempat atau in situ atau in place. In situ itu singkatan dari inside use. Ya, in place berarti di tempat dan bagian dari bisnis yang berjalan. Jadi kalau kita menilai contoh tadi PLTU ya. Ini tadi. Kalau kita bicara premisnya in situ, berarti mesin ini ada di Python. Dan bisnisnya Python masih jalan. Bisnis Python masih jalan. Ya, itu premis yang pertama. Premis yang kedua, ya, mesin dan peralatan dinilai di tempat atau in situ, tapi dengan asumsi bahwa bisnisnya dihentikan atau likuidasi. Jadi bayangkan Anda menilai pabrik seperti ini, tapi dengan asumsi bahwa bisnisnya Python berhenti. Itu beda lagi nilainya. Paham ya? Bisnis yang berhenti dengan bisnis yang masih berjalan akan beda nilainya. Ya, seperti itu. Kira-kira nih, lebih mahal mana menghitung nilai ini dengan asumsi bisnis berjalan dan dengan asumsi bisnis yang dihentikan, kira-kira lebih tinggi yang mana nilainya? Ada bisa jawab nggak? Saat bisnisnya berjalan. Bisnis yang berjalan. Ya. Karena kalau bisnis yang berjalan, dia bisa memproyeksikan arus kasnya di masa mendatang. Yang itu bisa dimanfaatkan untuk menghitung nilai wajar dari mesinnya seperti ini. Tapi kalau bisnisnya dihentikan, dia nggak bisa memproyeksikan ke depan. Maka nilainya akan berbeda. Ya, seperti itu. Nah, makanya asumsi itu penting. Nah, asumsi itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari manajemen. Jadi nggak bisa penilai berasumsi sendiri. Kita akan nanya ke manajemen, dapat tugas nih menilai. Katakan mesin seperti dari Python. Terus kita tanya sama manajemen, Pak, Bapak mau nilai ini buat apa nih? Nilai pasar. Nilai pasar buat apa? Laporan keuangan. Asumsinya ini Bapak bisnisnya jalan atau mau dihentikan tahun depan? Oh, bisnisnya jalan. Nah, nanti nilainya akan berbeda. Dengan kalau diasumsikan tahun depan bisnisnya dihentikan. Ya, seperti itu. Nah, itu premis yang digunakan dalam penilaian mesin. Premis yang ketiga, mesin dan peralatan dinilai sebagai komponen terpisah untuk dipindahkan dari lokasi saat ini atau ex situ. Ya, jadi bayangkan pabrik yang isinya mesin-mesin seperti ini, kita asumsikan ini ex situ. Ex situ apa? Ini dipreteli, dipindahkan ke tempat lain. Loh, ngapain dipindah ke tempat lain? Karena di tempat lain lebih HBU. Ini nggak HBU nih. Ya, ini produknya nggak optimal. Di tempat lain bisa jadi lebih optimal. Nah, berarti asumsinya akan berbeda pada saat ini dinilai di tempat sama ini dinilai dipindahkan asumsinya. Ya, seperti itu. Bisa ngikutin gambarannya ya. Kenapa nilai itu bisa berbeda? Karena tergantung asumsi yang berbeda. Ya. Apabila mesin yang dinilai merupakan unit yang berdiri sendiri, baik yang sudah terpasang maupun belum terpasang, ataupun sudah terpasang, namun dianggap akan dipindahkan, maka penilai harus menjelaskannya tentang keadaan mesin tersebut, termasuk komponen apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam penilaian, serta metode penilaian yang diterapkan. Jadi, kalau kita melihat contoh tadi yang PLTU Python tadi, ya kita bisa, misalnya nih, kita menghitung 1 unit mesin
di mana satu unit mesin ini dia akan terhubung dengan unit-unit mesin yang lain. Ya. Nah, ini kita akan hitung apakah kita menghitung dalam kondisi terpasang di tempat. Ya, ini tadi terpasang di tempat. Ya. Ataupun belum terpasang, bisa juga. Ya, seperti itu. Jadi ataupun ya sudah terpasang namun dianggap akan dipindahkan. Ini konteksnya ex situ. Nah, di sini penilai harus menjelaskan tentang keadaan mesin tersebut, termasuk komponen apa yang termasuk dan tidak termasuk. Ya, jadi sekali lagi, ya, Pak, saya mengidentifikasikannya susah, Pak. Mana yang termasuk dan tidak termasuk? Anda bayangkan ini semua, kalau Anda identifikasi, yang mana nih, Pak? Banyak sekali nih, Pak. Bayangkan ya, sulit kan? Paham nggak maksud saya? Di dalamnya ini ada mesin apa saja sih? Kita balik ke dalam pencatatan di akuntansi. Akuntansi mencatat di sini ada berapa unit mesin, kita ikutin dari situ. Oh, akuntansi mencatat ada 100 unit mesin di dalamnya sini. Ya, 100 unit mesin itulah konteksnya yang kita mau nilai. Ya, seperti itu. Itu gambarannya. Biar kita nggak gerabang-gerabang. Yang mana nih? Mesin yang apa sih yang di sini? Saya nggak paham ini. Dan seterusnya. Kita berangkat dari pencatatan. Bisa ngikutin gambarannya ya. Jadi biar nggak, saya bingung Pak ini Pak, kalau saya dapat tugas nih Pak, misalnya nih contoh, Anda ditugaskan menilai mesin seperti ini. Gimana memulainya? Memulainya dari pencatatan di akuntansi atau di laporan keuangan. Itu aja kuncinya. Ya, di akuntansi mencatat apa saja di situ. Oh, ada 100 unit mesin. Di dalamnya ada peralatan ini, itu, dan seterusnya. Nah, itulah kita berangkat untuk melakukan penilaiannya. Biar nggak bingung sebagai seorang. Saya harus memulai dari mana nih? Ya, seperti itu. Jadi, itulah perlunya kita melihat asumsi seperti itu. Ya. Berikutnya ini definisi nilai pasar, nanti bisa dibaca lagi, merefresh apa yang Anda sudah dapatkan dari materi sebelumnya, terus ada definisi nilai realisasi bersih, nanti ada definisi nilai scrap, ini salah satu yang akan kita bahas nanti setelah UTS, scrap value, nanti ada nilai sisa, ini nilai suatu produk tanpa nilai tanah, dan seterusnya, nanti ada nilai dalam penggunaan, nanti ini definisinya, terus nilai pasar untuk penggunaan yang ada, existing use, kurang lebih sama dengan market value. Nanti ada nilai wajar. Nah, DJKN pakai nilai wajar. Paham ya? DJKN, kalau Anda nanti ke DJKN, itu bukan pakai nilai pasar, tapi pakai nilai wajar. Itu yang dicatat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Ya. Jadi kalau contoh kayak gimana sih? Kita tahu yang namanya aset barang milik negara itu kan macam-macam ya. Anda bayangkan aja kampus STAN. Kampus STAN ya. Tahu ada Anda sudah sempat kuliah kampus STAN berapa bulan? 1 semester doang, Pak. 1 semester ya. Nah, Anda bayangkan di situ ada gedung A, gedung B, gedung C, student center dan sebagainya. Ya, itu semua merupakan bagian dari aset negara kan gitu ya. Ya, disebut dengan barang milik negara. Nah, itu dicatat di dalam neracanya, laporan keuangannya Kementerian Keuangan, karena ini asetnya Kementerian Keuangan. Gimana mencatatnya? Mencatatnya sebagai nilai wajar, bukan nilai pasar. Karena konten pencatatan. Ya, untuk laporan keuangan. Jadi penilai di DJKN nanti datang ke STAN untuk menentukan nilai wajarnya, bukan nilai pasar. Paham ya? Kenapa dijadikan nilai wajar? Karena mau dicatat di dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan. Itu dicatat sebagai nilai wajar. Kapan dia dicatat menjadi nilai pasar? Boleh nggak STAN itu dicatat sebagai nilai pasar? Boleh. Pada saat apa? Pada saat STAN nanti mau diperjualbelikan ke pihak yang lain, pihak ketiga. Atau misalnya kerjasama dengan pihak swasta. Ada swasta mau akuisisi kampusnya STAN, itu dinilai dengan nilai pasar, bukan lagi dengan nilai wajar. Ya, seperti itu. Bedanya hanya satu, nilai wajar dan nilai pasar. Kalau nilai pasar pakai konsep highest and
base use. Itu aja kuncinya. Kalau nilai wajar tidak terlalu mempertimbangkan highest and base use. Wajarnya sebagai kampostan, ya itulah nilainya. Ya, seperti itu. Itu sedikit perbedaan antara konsep nilai wajar dan nilai pasaran. Ya. Berikutnya, ini beberapa contoh aja terkait dengan jenis-jenis mesin dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi, ya misalnya untuk pengoperan minyak dan seterusnya. Terus nanti di sana juga ada mesin-mesin pendukung, ada mesin perkakas, alat berat. Nah, nanti kita akan belajar alat berat juga setelah UTS ya, menghitung nilainya alat berat. Jadi menghitung bulldozer, backhoe gitu ya. Ini kita akan belajar setelah UTS ya. Nanti ada alat transportasi, kendaraan dan seterusnya, termasuk mesin-mesin utilisasi yang lain. Nah, seperti itu. Ini contoh lagi, contoh-contoh mesin ada di dalam proses produksi. Kalau di dalam mesin industri perkayuan ada macam-macam ini, ada logging, sawmill, plywood, mesin percepat, ada seterusnya. Nanti bisa dibaca ya. Ya seperti itu. Ini contoh-contoh aja. Ya seperti itu. Mesin perkakas, contohnya mesin bubut, alat berat, bulldozer, traktor, shovel, ekskavator dan seterusnya. Mesin telekomunikasi, satelit, transceiver, jaringan telepon, panel box dan seterusnya. Ini semua akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti beberapa contoh-contoh penilaian akan kita praktekkan setelah UTS, ya setelah UTS, ya seperti itu. Sehingga nanti harapannya Anda masuk di CKN bisa menilai boiler, bisa menilai AC, bisa menilai kompresor, ya dan seterusnya, bisa menilai pesawat, kapal dan seterusnya. Itu sedikit gambar. Kalau yang mesin produksi ini contohnya ya, yang ada di perkebunan kelapa sawit, pengolahan minyak kelapa sawit, ini ada bagian-bagian dari mesin produksi, dan seterusnya. Ini kalau Anda di mesin pendukung ada termasuk alat berat, kita nanti bisa belajar menilai alat berat seperti ini. Sorry. Ya. Bayangkan Anda menilai mesin seperti ini juga bagian dari mesin jamu. Ya, seperti ini. Oke, itu beberapa contoh ya. Nanti Anda bisa baca sini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, karena ini sudah jam 4, mungkin sementara kita akhiri dulu. Ya, saya minta Anda baca-baca SPI ya, yang tadi ya, definisi nilai, ya di SP 101 dan seterusnya. Buat apa sih? Ya, biar Anda buka wawasan bahwa nilai itu banyak jenisnya dan banyak definisinya, sehingga nanti penerapan dan cara menghitungnya bisa nanti akan sedikit berbeda-beda dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke,